Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Kali ini kita membahas mengenai project life cycle ya, atau di dalam istilah yang sering kita dengar itu di dunia EPC itu project management ya. Project management kita sering mendengar tapi kadang kita nggak ngerti karena kita masuknya hanya satu titik saja, hanya di planning, hanya di konstruksi, hanya di commissioning ya. Jadi kita nggak tahu secara cycle itu seperti apa gitu. Nah, kadang-kadang kita masuk kerja sepotong-sepotong itu sehingga kita nggak ngerti secara keseluruhan tuh project life cycle itu seperti apa. Nah, malam ini kita coba diskusi berbicara mengenai project life cycle yang ada di dunia EPC. Kalau dari kata-katanya saja kita sudah bisa tahu ya, engineering, procurement, construction, dan commissioning, EPCC biasanya ya. Engineering kita merekayasa, merancang. Kemudian setelah dirancang, gambarnya sudah setujui, desainnya, kita lakukan pembelian. Kita beli, butuh waktu sampai datang barangnya. Setelah datang barangnya, kita pasang di tempat yang kita inginkan. Setelah terpasang, baru kita tes, kemudian kita running ya projectnya. Misalnya kalau kita membangun power plant, ya power plantnya sudah running dan sudah beroperasi, dan sudah berproduksi. Ya. Kalau operasi tes minyak juga gitu, didesain dulu gitu. Kemudian dilakukan pembelian, kemudian dikonstruksi, dipasang, kemudian di commissioning sampai dia start dan running gitu. Untuk mensukseskan proyek itu tentu kita banyak yang kita perlu siapkan ya. Nah, dalam tahap engineering sendiri itu banyak ya, proses engineering itu tidak menggambar saja ya, langsung kita gambar gitu ya, tidak seperti itu. Jadi ada proses-proses yang perlu kita jalankan ya. Kalau proyeknya proyek besar ya, kalau proyeknya kita sendiri bikin rumah ya udah ada tanah gitu, terus kita ada uang, kita gambar udah jadi gitu ya. Tapi kalau proyek-proyek yang besar enggak, dia kaji dulu bener nggak rumah ini layak nih lokasinya di sini, terus nanti ditempati nanti banjir nggak gitu ya, terus nanti ditempati lingkungannya seperti apa, nanti limbahnya kemana mau kita buang. Kemudian jarak dengan tetangga berapa, jaraknya jalan berapa, ya nanti banyak ya. Kalau kita proyek yang besar kita lebih mendetail untuk menganalisa sebuah desain ya. Jadi yang pertama yang mesti dilakukan di dalam sebuah project cycle EPC itu adalah namanya feasibility study atau ya studi kelayakan ya. Studi kelayakan kita mengkaji secara ekonomi biaya proyek terhadap nanti hasil yang kita dapatkan nanti ya. Turnovernya kita mau berapa tahun ya, misal 10 tahun, apakah dalam 10 tahun itu balik modal apa enggak gitu ya proyek itu. Nah, dalam feasibility study nggak hanya ekonomi saja yang perlu dipertimbangkan ya. Kita juga kelayakan secara hukum ya, legalnya seperti apa gitu, layak nggak secara legal. Kalau misalnya bertentangan dengan hukum, ya kita nggak bisa nanti di-bredel proyek kita sama pemerintah ya sebagai regulator. Ya, nanti di sini nggak boleh dibangun misalnya power plant ya, ini karena ada masyarakat di sebelahnya. Secara undang-undang kita nggak boleh bangun di dekat masyarakat misalnya seperti itu. Jadi secara legal kita juga perhatikan undang-undang ya. Secara undang kita comply nggak dengan undang-undang dan ya proyek ini layak nggak dikembangkan secara undang-undang. Kemudian secara operation juga ada juga kelayakannya. Secara operasi bagaimana nanti misalnya kalau power plant nanti batu baranya nggak ke masyarakat nggak, kemudian operatornya bisa nggak dengan aman bekerja, kemudian orang lokalnya kooperatif apa enggak ya, itu bisa kita pertimbangkan dalam studi kelayakan. Kalau misalnya masyarakatnya resisten terhadap proyek ya mendingan kita pindah ke tempat yang lain gitu. Kemudian secara schedule juga ya, kalau misalnya schedule terlalu lama sementara investasinya harus balik modal, nah itu juga bisa dipertimbangkan dalam suatu proyek ya.
Itu baru dalam tahap yang pertama, studi kelayakan suatu proyek ya. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya proyeknya udah dinyatakan layak ya, baru dilanjutkan dengan conceptual design atau konsep development ya. Dalam konsep development ini drawing dan model itu sudah mulai dibikin pemodelan drawingnya, tapi drawingnya masih general ya. Jadi di dalam conceptual design itu sudah ada gambar yang namanya PFD atau Process Flow Diagram. Kemudian secara requirement fungsinya seperti apa gitu ya, itu sudah ada. Nah kemudian dalam konsep desain mestinya sudah ada juga heat mass balance-nya ya. Jadi kita sudah tahu tekanannya berapa, temperatur berapa, flow rate-nya berapa ya. Dari PFD itu tadi kita bisa tahu parameter-parameter itu. Jadi deliverable-nya di conceptual design kita sudah ada deliverable-nya dalam bentuk heat mass balance atau PFD atau proses desainnya sudah ada ya. Walaupun masih pendekatan, belum begitu detail, tapi bisa digunakan sebagai acuan dalam konsep ya. Kemudian yang selanjutnya kita adalah pre-FEED ya, atau preliminary front end engineering design. Nah ini kita dalam pre-FEED ini kita lebih cenderung untuk menindaklanjutin desain yang kita bikin tadi, proses flow diagramnya, heat mass balance-nya. Kita pilih kira-kira teknologi atau ini yang cocok apa gitu ya, teknologi yang cocok untuk plan yang mau kita desain ini. Kemudian kita juga mengkaji secara ekonomi dengan teknologi yang kita pilih itu apakah masuk apa enggak gitu secara ekonomisnya ya. Jadi secara ekonomis, secara schedule, secara regulasi juga ya, kita bisa mendapatkan deliverable-nya itu ya, ekonomi. Kemudian pendekatan teknologinya yang mendekati yang mana, apakah teknologinya yang pakai yang lama cukup, apa teknologinya yang baru, atau bahkan sewa gitu ya, bisa saja. Apakah kita investasi ini barangnya, kita investasi, kita beli rumah saja, atau kita sewa rumah saja gitu. Nah itu ada kajian-kajiannya tentu ya. Tentu juga yang lainnya juga, rumahnya nih sebesar apa nih kan yang perlu kita sewa atau kita bikin. Nah kita compare teknologinya mana cocok, kemudian kita bandingkan dengan alternatif kontraktualnya, apakah kita beli investasinya yang besar atau kita sewa. Kalau short term ya sewa saja gitu ya, mungkin ya. Itu tergantung pada kajian dari pre-FEED ya. Kemudian deliverable-nya apa saja di pre-FEED stage ini? Ya, pertama kita bisa material selection ya. Tentu kita tadi sudah ada heat mass balance, kita bisa melakukan material selection. Apakah material cocoknya carbon steel, apa stainless steel, apa alloy, apa stainless steel, itu di pre-FEED itu sudah mulai muncul ya, sudah bisa dihitung ya. Kemudian secara kapasitas kita juga bisa dapatkan ya, heat mass balance-nya sudah ada, otomatis kita bisa menghitung kapasitas dari plan yang kita desain. Kemudian speknya, misalnya spek kompresor, kita juga bisa mendefine spek kompresornya di pressure berapa stage ya kan. Turbinnya juga bisa berapa stage kalau power plant ya. Kemudian pressure, flow rate itu sudah ada. Jadi kita bisa define, itu namanya spesifikasi main equipment-nya ya. Kemudian kita apalagi yang bisa didapatkan di pre-FEED ini? Ya, yang lainnya bisa kita bikin ya plot plan ya, preliminary plot plan aja dulu ya. Jadi kan kita sudah tahu define nih lokasi yang mau kita pakai, kita bisa plotkan equipment sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan tadi. Kalau kita udah tahu spek equipment, main equipmentnya, kita bisa tempatkan, plotkan
equipment-nya di sini, ini di sini, ini di sini. Misalnya kalau misalnya membangun stasiun pengumpul ya, misalnya pompanya di sini, kemudian tangkinya di sini, flare-nya sekian puluh meter dari pompa ya, atau dari operator 70 meter misalnya ya, itu kita bisa bikin plot plan-nya. Dan dari masyarakat, dari jalan ya kita bisa define itu ya. Jadi kita mesti paham juga plot plan sehingga kita bisa menentukan luas area yang akan dibebaskan atau luas area yang akan dibeli oleh si owner proyek ya. Kemudian setelah preliminary tentunya kita masuk ke tahap FEED ya, front end engineering design ya. Nah ini tentu lebih detail front end engineering design, deliverable-nya juga lebih banyak ya. Tadi sudah ada plot plan di preliminary, terus kita lanjutkan lagi di FEED ini plot plan yang lebih mendekati. Jadi kalau misalnya dapat size-nya di preliminary itu 10 meter, di pre-FEED bisa kita kecilin lagi, lebih mendekati gitu. Nah kemudian kita bisa pada saat FEED itu harusnya kita bisa membuat PNID, Process and Instrumentation Diagram, Piping dan Instrumentation Diagram. Ya itu kan lebih detail ya kan. Tadi PFD di konseptual, kemudian di pre-FEED kita bisa bikin plot plan-nya, kemudian di FEED kita bisa membuat PNID-nya. Kemudian selanjutnya setelah tahu PNID, kemudian proses heat mass balance, data-data prosesnya sudah lengkap, maka kita bisa bikin mechanical datasheet ya. Kita bisa bikin datasheet pompa, head-nya berapa, flow rate-nya berapa, stage-nya berapa mau dipakai, jenis pompanya apa yang mau dipakai, materialnya apa yang mau dipakai, itu bisa kita define di mechanical datasheet ya. Begitu juga tangki, misalnya tangki size-nya berapa, tingginya berapa, volumenya berapa, nozzle-nozzle-nya apa aja yang akan dipakai. Nah itu bisa kita define lebih detail di front end engineering design ya, di suatu project ya. Nah kemudian selain itu kita bisa juga mendapatkan instrumen dan datasheet untuk valve-valve-nya. Misalnya kalau ada control valve, ada safety valve, ada pressure gauge ya, transmitter, DCS dan lain sebagainya. Bisa juga masuk juga electrical ya. Electrical kita bisa tahu horsepower motornya, kemudian panel-panelnya, sistem proteksinya, datasheet itu semua kita bisa dapatkan di FEED ya, front end engineering design. Kemudian setelah tahu nih datasheetnya ada, size-nya ada, speknya ada, kemudian kita bisa lebih lanjut lagi, kita bisa membuat namanya GA drawing atau General Arrangement Drawing untuk main equipment. Misalnya GA drawing untuk tangki, GA drawing untuk pompa, GA drawing untuk kompresor, GA drawing untuk apalagi untuk equipment ya yang lainnya. Kemudian setelah tahu nih equipmentnya, speknya, kita bisa membuat cost estimasi ya, speknya udah tahu ya kan, jumlahnya udah tahu ya. Nah, kita hitung tuh berapa sih biaya beli material take off-nya udah tahu, equipment list-nya tahu, nanti kita bisa dengan database price internal perusahaan kita buat cost estimasi. Cost estimasi itu termasuk pembelian material, kemudian pemasangan, commissioning, manpower, equipment yang akan digunakan untuk memasang. Nah itu semua dihitung hingga kita dapatkan harganya yang lebih mendekati, yang sesuai dengan spesifikasi harga, yang sesuai dengan spek yang kita bikin gitu ya. Kemudian apa lagi yang kita perlukan di FEED ini? Salah satunya yang penting adalah HAZOP dan HAZIT ya. Kita kan di FEED ini kita sudah buat plot plan, GA drawing ya kan, lebih detail ya. Nah kita bisa melakukan HAZOP, Hazard and Operationality Analysis, serta Hazard and Identification Analysis. Nah itu mesti keluar tuh. Jadi di desain yang kita bikin itu secara proses safety itu lebih aman gitu ya. Udah lebih
sangat udah advance lagi ya. Kalau misalnya ada finding secara proses dan secara hazard identification ketika operation, kita perbaiki lagi desain kita, perbaiki lagi sesuai dengan standar safety yang sudah kita tetapkan ya. Kemudian juga perlu nih dalam HAZOP kan kita sudah ada membuat analisa, kemudian keluarlah nanti filosofi operasional nanti ya. Filosofi operasional ini perlu nanti kita deliver ke pihak terkait, misalnya ke tim operation, dan kita bisa juga minta masukan dari tim operation untuk mendapatkan filosofi desain yang the best gitu ya. Ini panjang ya, jadi fit itu termasuk proses yang sudah mulai mendekati. Namanya saja udah fit, front end engineering design, dari awal sampai end, sampai ujung dari desain sebuah project ya. Nah, terus setelah fit itu apalagi prosesnya dalam sebuah project life cycle. Nah, proses selanjutnya adalah cycle berikutnya adalah DED. Nah, kan sudah fit, terus nanti projectnya kalau skala besar nanti kan kita tenderkan ya. Kita tenderkan, kita umumkan ada project, nanti ada beberapa kontraktor yang akan melakukan bidding ya. Kita tender, terus pilih kontraktor yang sesuai dengan peraturan perusahaan, misalnya harga yang murah, memenuhi technical requirement, kemudian secara schedule dia bisa memenuhi gitu, kemudian track recordnya juga bagus misalnya ya. Nah, itu bisa kita pilih kontraktor yang the best yang bisa melakukan project ini ya. Nah, setelah projectnya terpilih, kontraktornya terpilih, maka nanti si kontraktor akan menggunakan data fit kita untuk basis mendevelop desain yang lebih detail ya, untuk melakukan konstruksi ya misalnya ya. Jadi misalnya gambar PNID tadi dan gambar piping di fit sudah ada juga, tapi memang gambarnya belum begitu detail. Nanti pada saat detail design engineering, maka akan dilakukan namanya pipe stress analysis ya kan. Kemudian pipe supportnya dicek, kemudian equipmentnya dicek lagi size-nya untuk verifikasi data spesifikasi equipment yang sudah ditentukan, diverifikasi lagi, dioptimasi lagi sehingga didapatkan spesifikasi equipment yang firm ya, yang sudah pasti mendekati ke filosofi desain yang diinginkan sesuai dengan kontrak ya. Jadi deliverable-nya di DED itu apa saja, atau detail engineering design ya. Nanti akan didapatkan equipment list, kemudian proses datasheet ya. Jadi orang proses engineering banyak sekali kerjaannya, nanti akan mengeluarkan dokumen-dokumen yang namanya proses datasheet. Kemudian vendor drawing ya, sangat banyak sekali vendor drawing, misalnya kayak pompa itu ada drawing impellernya, drawing casingnya, kemudian drawing bearingnya, drawing pondasinya, drawing frame-nya, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian ada gambar PNID di develop lagi. Kalau misalnya masih ada yang didetailkan lagi PNID, nanti akan ada lagi HAZOP lagi ya, dilakukan analisa lagi setelah didetailkan PNID-nya. Kemudian ya pokoknya semua didetailkan lah sama kontraktor dan diverifikasi sama owner, dan tentu ada review meeting bersama sehingga didapatkan desain yang paling bagus ya, yang paling aman. Kemudian ada juga BOQ, Bill of Quantity ya. Kemudian juga ada material take off ya, jumlah materialnya berapa saja, misal pipa panjang berapa, size 10 inci, 8 inci berapa, palopnya yang gate valve berapa, ball valve berapa ya. Ya, itu semua ada di provide sebagai deliverable list di DED. Kemudian juga output dari DED adalah dokumen
operation prosedur, testing commissioning prosedur, construction prosedur, installation prosedur, rigging prosedur, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya, dokumen konstruksi juga sangat banyak prosedur-prosedur. Nah, kemudian ketika berlangsung, kita bisa yang dokumen yang sudah di-approve, misalnya PALOP-nya sudah di-approve dokumennya, maka bisa dilanjutkan ke tahap yang berikutnya, life cycle project, yaitu procurement ya. Misalnya pompa udah disetujui nih speknya, nah kontraktor bisa melakukan pembelian, procurement. Ya, mana yang sudah disetujui, dilakukan pembelian. Nah, biasanya strateginya ya adalah equipment yang membutuhkan waktu yang lama, proses pabrikasinya biasanya didulukan ya, proses mendetailkan. Jadi diusahakan di awal supaya equipment itu bisa cepat dipabrikasi, karena butuh waktu yang misalnya 16 bulan, 20 bulan ya, itu kan sangat lama sekali. Kayak turbin ya, turbin itu lama sekali pabrikasinya, sampai bisa 14 bulan ya, 16 bulan. Jadi itu di awal, yang long lead item istilahnya itu di awal di fixkan desainnya, baru nanti yang kecil-kecil bisa belakangan gitu. Itu kira-kira strateginya dalam project management di EPC seperti itu. Main equipment-nya didahulukan, di mana main equipment-nya adalah long lead item atau item yang lama dipabrikasi ya. Biasanya sampai berbelas-belas bulan ya. Nah, itu procurement ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah procurement ya, kita ada proses fabrikasi ya. Fabrikasi itu pun ada on-site fabrication yang dilakukan di tempat kita mau masang equipment-nya, dan juga ada off-site fabrication atau yang dilakukan di workshop vendor, kontraktor, nanti di lapangan dibawa barang yang sudah difabrikasi itu dari workshopnya, nanti di lapangan tinggal pasang gitu ya. Plug and play misalnya gitu ya. Jadi apa yang kita fabrikasi sebanyak mungkin dilakukan di off-site fabrication, karena terkait dengan tools, manpower, alat ya, biasanya di shop atau di kontraktor vendor itu lebih lengkap dan lebih cepat dan lebih murah ya, dibandingkan jika kita lakukan di site ya. Di site kita perlu banyak equipment lagi, kadang kondisi cuaca juga berubah-ubah, hujan, panas, itu mengurangi produktivitas pekerjaan ya. Jadi dimaksimalkan di shop untuk pabrikasi gitu ya. Nah, setelah pabrikasi kemudian kita masuk ke konstruksi ya, atau erection, installation, equipment ya. Mulai kalau gambar sipilnya udah disetujui, kita mulai land clearing dulu ya, cut and fill dulu. Kalau misalnya tanahnya begini-begini, cut and fill ya. Cut and fill, kemudian kalau perlu dipadatkan, ada soil improvement ya, dilakukan soil improvement sehingga didapatkan elevasi yang diinginkan, luas yang sesuai dengan yang plot plan ya. Terus nanti mulailah di penggalian ya, penggalian untuk fondasi. Misalnya kalau fondasinya turbin ya akan lumayan besar dan dalam ya. Kalau perlu piling nanti, kalau ternyata tanahnya kurang bagus ya perlu piling ya, perlu piling itu butuh waktu juga, dan mendatangkan alat juga butuh waktu juga gitu kan. Nah, setelah nanti sipilnya mulai berjalan, fondasi ininya dibikin tuh fondasi turbin dulu ya kan, mulai dari pemadatan tanah, kemudian piling, lin konkrit, mulai rebar work, formwork ya kan, kemudian pengecoran. Kemudian setelah dicor, curing time ya kan, setelah curing time-nya cukup baru dipasang nanti base plate-nya equipment ya. Base plate equipment nanti ada anchor bolt di sana. Setelah anchor bolt dan base plate-nya terpasang, baru equipment-nya dipasang di atas itu. Nanti ada proses alignment. Setelah alignment nanti ada soloran ya kan. Ya panjang prosesnya. Soloran nanti baru di coupling nanti baru di test running ya kan. Ya, dan itu dilengkapi semua dengan prosedur ya, dan prosedur pengecekan quality, per itemnya diinspeksi ya kan, tadi kepadatan tanah harus dicek, link konkrit harus dicek, kekuatan betonnya, kemudian formwork kekuatannya juga inspeksi, rebarnya juga diinspeksi, material certificate,
Konkritnya juga dicek sertifikatnya, ya kan, adukan semennya berapa, batu pasirnya berapa nih, airnya berapa. Nah itu dikontrol ya sama quality ya, sama tim construction. Kemudian untuk setting alignment juga, alignment dudukan pompa itu dicek quality-nya, ada prosedur lifting, riggingnya dibikin dulu. Wah, banyak sekali dokumen yang perlu dibikin oleh tim konstruksi untuk melakukan pekerjaan ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, setelah konstruksi selesai nanti ada mechanical completion yang secara semua sipil dokumen, rekodnya itu dikumpulin, mechanical, piping, instrumen, item check quality-nya, kemudian prosedurnya, kemudian elektrikalnya, pengetesannya, ya semua dikumpulkan jadi satu, makanya disebutnya jadinya mechanical completion. Jadi semuanya sudah di situ. Nanti akan dikeluarkan certificate of completion, baru bisa kita masuk ke proses pre-commissioning ya. Pre-commissioning ini kita banyak lagi ya prosedurnya. Misalnya kita contohkan pompa pre-commissioning, kita lakukan seloran, dilakukan alignment, kemudian dicoba coupling ya, terus dites running lagi, kemudian di seloran lagi, kemudian dilakukan pembersihan di dalam pipa ya kan, flushing gitu. Itu bagian dari pre-commissioning. Kemudian di sistem instrumennya dilakukan function test di masing-masing equipment, misalnya valve atau di panel juga dilakukan function test. Nah nanti digabung jadi satu dokumennya, diintegrasikan, maka baru selanjutnya kita lakukan commissioning, kita tes secara kapasitas ya, vibrasi equipmentnya seperti apa kalau di running ya, di performanya, kemudian dicek efisiensi berapa. Nah itu adalah stage yang ke-11 ya, commissioning. Dan yang terakhir adalah startup phase ya, artinya setelah commissioning selesai kita serahkan ke owner, di handover, dan mulailah di running plan-nya. Baik plan power plant, oil and gas ya sama prosesnya seperti itu. Seperti itu kira-kira life cycle di dalam suatu proyek EPC. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bisa ditangkap dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Stay tune bersama channel Ethos Energy Continuous Learning. Jangan lupa like, subscribe, dan channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.